Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin Syah Nasution, NIM 2237030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berstudi basis data. Basis data adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu yang disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Operasi dasar basis data: pembuatan basis data baru atau create database, penghapusan basis data atau drop database, pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau create tabel, penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop tabel, penambahan atau pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data atau insert, pengambilan data dari sebuah tabel atau retrieve atau search, pengubahan data dari sebuah tabel atau update, penghapusan data dari sebuah tabel atau delete. Tujuan basis data: kecepatan dan kemudahan atau speed, memungkinkan untuk melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Efisiensi ruang penyimpanan atau space, efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundasi data. Yang ketiga, keakuratan atau akurasi, menerapkan aturan atau batasan atau constraint tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Tujuan basis data: yang pertama, ketersediaan atau availability, memilih data menjadi data master, data transaksi ataupun data history. Yang kedua, kelengkapan atau completeness, menambah record-record data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan objek baru atau tabel dengan penambahan file-file baru pada tabel. Yang ketiga, keamanan atau security, melakukan pengaturan hak akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang boleh dilakukan. Yang keempat, kebersamaan pemakaian atau shareability, penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Basis data, operasi dasar basis data, menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah perkodean, membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Penerapan basis data: kepegawaian, pergudangan atau inventory, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain. Sistem basis data. Definisi sistem basis data: sistem yang terdiri dari atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan program lain untuk mengakses dan manipulasi file-file atau tabel-tabel tersebut. Sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personel yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Komponen sistem basis data: 1.
perangkat keras atau hardware. 2. Sistem operasi atau operating system. 3. Basis data atau database. 4. Aplikasi pengelola basis data atau DBMS. 5. Pemakai atau user. 1. Perangkat keras. Komputer atau satu untuk sistem yang stand alone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. 2. Memori sekunder atau hard disk, tape atau removable disk. Yang ketiga, media atau perangkat komunikasi untuk jaringan. 2. Sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource dalam komputer dan melakukan operasi-operasi dasar dalam komputer, atau operasi I atau O, pengelola file dan lain-lain. Contoh: MS, DOS, Windows, Linux, dan Unix. 3. Basis data. 4. Sistem pengelola basis data. DBMS menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga mekanisme pengamanan data, pemakaian data secara bersama, keakuratan atau konsistensi data. Yang termasuk DBMS diantaranya MS Access, MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase, DBase 4, Borland Interbase. 5. Pemakai. A. Programmer aplikasi. Pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML menggunakan bahasa pemrograman. B. User mahir atau casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Yang kedua, menggunakan query atau untuk akses data dengan bahasa query yang disediakan oleh suatu DBMS. C. User umum atau end user atau naive user. Pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, di mana tinggal menjalankan suatu menu yang tersedia. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan program aplikasi permanen atau executable program. D. User khusus atau specialized user. Pemakai yang menuliskan aplikasi basis data untuk keperluan khusus. Contoh: untuk aplikasi Artificial Intelligence atau AI, sistem pakar atau expert system, CADS atau computer aided design system, pengolahan citra, dan lain-lain. Bahasa DBMS. Bahasa basis data dikelompokkan menjadi 1. Data Definition Language atau DDL. Struktur atau skema basis data yang menggambarkan atau mewakili desain basis data secara keseluruhan. Dapat digunakan untuk membuat tabel baru, mengubah tabel, menentukan struktur penyimpanan tabel. Hasil kompilasi perintah DDL adalah kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus yang disebut kamus data atau data dictionary. Data Manipulation Language atau DML merupakan bentuk bahasa basis data yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi dapat berupa: yang pertama, menambahan atau penyisipan data baru ke suatu basis data. Ada 2 jenis DML, prosedural dan non-prosedural. Prosedural mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana cara mendapatkannya. Non-prosedural membuat pemakai dapat menentukan data bagaimana mendapatkannya. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.